Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 18 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 29. Pada waktu itu Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sabdanya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambahkan lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membuka hati untuk nasihat dari sesama. Rasa jengkel kepada mereka yang tidak mendengar perkataan kita sering terungkap dengan kalimat-kalimat khas seperti, "Itulah kamu tidak mendengar nasihat," atau "Coba kalau kamu mendengar perkataanku," atau malah "Biar saja, yang penting saya sudah ingatkan." Kadang-kadang kita memang mengalami perasaan kesal, bahkan kita juga bisa marah kalau ada nasihat baik tidak didengarkan atau diabaikan, dan apa yang sudah diingatkan itu malah terjadi. Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang mendengarkan dengan baik. Ia tentu mengingatkan ini dalam rangka mencegah tidak terjadi sesuatu yang sudah jelas-jelas terjadi pada orang Farisi karena tidak mendengarkan dengan baik atau malah menolak karena merasa punya kebenaran sendiri. Inilah hambatan terbesar bagi manusia untuk mengindahkan nasihat atau arahan baik dan berharga karena merasa punya kebenaran sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita kadang-kadang merasa bahwa kita punya kebenaran. Nasihat atau arahan hanya akan diterima jika itu mengkonfirmasi kebenaran yang kita sudah tanamkan dalam hati dan pikiran. Jika tidak, maka otomatis ditolak atau tidak akan didengarkan sampai jika ada kejadian yang mengkonfirmasi bahwa yang kita anggap benar itu salah. Ada ungkapan, mereka yang tidak mau dinasihati kata-kata, maka akan diingatkan oleh peristiwa. Maka, marilah kita menjadi orang yang mau mendengar dengan cermat, melihat juga kebenaran dalam kata dan nasihat orang lain, serta merenung sebelum bertindak. Sekiranya kita dalam pilihan sikap ini akan menjadi terang di tengah kehidupan, karena selalu akan berpihak pada kebajikan dan kebijaksanaan dalam hidup. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.